pengen nikah sih sebenarnya. Film lu udah banyak. Tapi kalau ketemu sama pemain film yang lain-lain emang dia hidupnya dihabiskan untuk film, dia tetap melihat aku sebagai seorang selebriti yang kayak emang lo bisa acting, itu ada. Satu malam tiba-tiba aku terbangun dengan notifikasi di Instagram aku, di follow sama Erika. Di follow back ya. Tiba-tiba aku diceramahin lah. Aku gak suka ya kamu follow-follow cewek yang kamu gak kenal. Emir tuh untuk adegan lebih ke enak sih sebenarnya. Tapi kan lagi sering kelihatan sama Fuji sama Rachel. Siapa yang jadi penengah biasanya atau yang paling mature? Pertemanan itu akan nyambung dengan sendirinya, akan bertemu dengan sendirinya. Kalaupun tidak cocok ataupun alam lah, rahasia alam aja tiba-tiba terpisah karena apa. Ya. Reza Arab sih tipenya Erika banget menurut aku ya. Setia, kayaknya aku nggak tahu ya tahun 2025 ini mau lebih tenang atau lebih semangat. Tapi this is gonna be the first TS Talks di 2025. Luna akan datang berikutnya karena dia masih terbang on the way ke Jakarta. Tapi ya siapa ya tamu spesial kita? Mungkin yang udah sering kita lihat di TS Media, cuma udah lama banget ya nggak ke TS Talks. Hai Eri. Hai, ya ampun. Hai rakyat-rakyatku. Oh my god. Apa kabar? Dan juga Emir, welcome back. Hai, kok nggak serame Erika sih, tapi hai. Kamu kurang bonding sama mereka. Tapi makanya jadi host di sini kalau mau. Insyaallah. Nggak nyasar kan Er kesini? Hampir nyasar. Kan? Pas disuruh kayak, oh kita di promo di TS Media ya. Nah aku pas di jalan TS Media tuh di mana? Padahal orangnya sama semua di belakangnya ya. Anyway, welcome back. Iya, makasih Kak. Aku di info katanya terakhir Emir kesini 2022 ke TS. Betul. Talks. Itu udah lama banget ya. Lama banget, lumayan 2 tahun. Dan Eri juga awal mula ke TS tuh di TS Talks 2022. Benar. 22 tahun apa yang berbeda dari 2 tahun terakhir ini? Banyak lagi, banyak banget. Oh. Highlightsnya apa? Tinggiku kayaknya nambah 1 cm. Oh masih numbuh ya kamu ya? Insya Allah. Aku apa ya? Aku ya film-film paling. Iya ya. Iya. Sama lagi. Apa yang berubah? Dari 2022 sampai sekarang. Iya, kalau aku sih lebih dewasa ya. Alhamdulillah. Aku sambil coba ingat. balance jadi lebih ke kanak-kanak mungkin. Justru lebih apa? Justru lebih immature gitu. Enggak sih, mungkin apa yang berubah ya? Mungkin lebih settle kali ya di dunia peraktingan ini. Iya, benar. Dulu benar. kan agak sempet kagok udah lama banget di luar, balik acting lagi, sekarang udah mulai settle dengan cara kehidupan di sini mungkin. Bahasa Indonesia juga udah lancar kan? Alhamdulillah. Siki-siki. Jadi nggak kepake dong sekolahnya? Kepake, alhamdulillah. Oh, kepake. Oke. Jadi di luar syuting nggak ada kerjaan yang lain yang kamu lagi build atau lagi ikutan atau apa? Aku lagi ada beberapa ide sih. Aku juga mau kerja nantinya in the long run di balik layar. Jadi mungkin nulis skrip atau directing itu lagi on the way insyaallah. Aku juga ada bisnis kecil buat bantu-bantu binatang segala macam gitu-gitu sih. Tapi lucu banget. mainly acting. Lucu banget. Apa aja jenis binatangnya? Kelabang. Kelabang apa Bantuin sih? jalan ya? Kelabang apa sih? Scientific Oh, tuh. scientific. Tahu. Eri, biggest lesson 2024. Aduh. Aduh, apa ya? Apa dong? Kan kamu warawiri di mana-mana loh. Iya, tapi enggak. Beli rumah baru. Iya, enggak ke situ arahnya kan. Kalau aku apa ya? Kan pasti banyak biggest lessonnya dari pekerjaan. Aku lebih ke pekerjaan dari sebenarnya. relationship. Pekerjaan sebenarnya. Relationship sama aja ya. Masih bego terus. Masih bego terus. Oh my god. Bego nggak gue enggak kan? No comment. Iya. Kalau relationship kayaknya aku ya biar Tuhan aja ya yang iniin. Kalau pekerjaan emang 2024 tuh habisnya di situ sih Kak. Mungkin aku bisa nikmatin hasilnya di 2025 ini. Jadi emang pas film bener-bener kayaknya nggak ada istirahat gitu terus gitu. Bulan ini kayak
semingguan baru istirahat, abis itu lanjut lagi. Jadi 2025 ini pengennya sih nikmatin aja gitu, cuman belum tahu deh. Holiday kali, holiday. Pengennya sih gitu. Niatnya kemarin tuh Natal sama Tahun Baru tuh satu-satunya kesempatan aku buat liburan. Ternyata aku sakit tipes, dirawat jadinya. Oh jadi kamu tipes, jadi nggak sempat break? Enggak, Natal ke gereja sama mami papi, habis itu pulang masuk rumah sakit. Oh ya ampun, aman ya tapi sekarang? Aman, yang lihat kembang apinya di rumah sakit. Sedih. Jadi sekarang kan kemarin dulu kamu pernah model, pernah aktris, jadi host. Sekarang maunya di labelnya apa? Ya pengen nikah sih sebenarnya. Pengen jadi istri ya? Capek. Sorry banget. Nyonya. Mentok banget. Maaf ya kak sekalian. Gak apa-apa. Sekalian promo. Siapa tahu ada yang minat. Kalau Emir, biggest lesson 2024? Biggest lesson 2024 is follow your guts. Follow your heart sebenarnya. Kita kan bisa kadang-kadang ada oke, secara logika aku harusnya begini, secara logika gini, begitu segala macam. At the end of the day, hal-hal yang paling aku sesali, sebenarnya aku nggak banyak penyesalan sih, tapi hal-hal yang ada di penyesalan aku itu hal-hal yang dimana aku tidak mengikuti hati aku dan mengikuti otak aku. Contohnya apa yang kamu sesali? Contohnya, wah ini agak sedih sih, tapi ya nggak apa-apa cerita dikit. Air mata kiri loh, jangan kanan. Ntar ketahuan. Beda ya kiri kanan artinya ya? Waktu itu kucingku lagi sakit banget. Kucingku lagi sakit banget. Aku tahu hidupnya nggak akan lama. Tapi aku tipe orang yang susah banget untuk let go something, apalagi sesuatu yang aku sangat cintai. Jadi saat itu aku lagi syuting di Cina, aku extend di sana. Sebenarnya dari pemikiran aku karena nggak kuat ngelihat dia secara logika, ya udah biar dia meninggal aja gitu. Tapi ternyata ternyata dia survive sampai aku balik, dan pas aku balik, hal terakhir yang dia lakukan itu jalan ke aku, terus dielus-elus kepala aku. Jadi kayak kalau aku ngikutin hati aku, which is nemenin dia dari awal, aku mungkin udah bisa spend time lebih banyak sampai akhirnya dia meninggal gitu kan. Mungkin itu sih sebenarnya, hal-hal seperti itu yang harusnya kayak kamu ngikutin feeling lah. ngikutin aja feeling aku, walaupun otak aku gitu. maksudku ya aku lagi di Cina, mumpung lagi di Cina, secara logika I should just extend, I should just spend my time here segala macam, tapi enggak, harusnya aku pulang gitu sih sebenarnya. Berarti penyesalannya adalah kenapa lo gak terbangin kucing lo ke Cina? Oke, kan berarti kan belajar harus follow your guts. Abis Iya. itu ada nggak yang kamu follow your guts akhirnya hasilnya bagus? Kebetulan pelajaran itu di Desember ya, jadi Oh baru belum ada ya? waktu. Oh baru banget dong, ini very recent dong. Belum ada waktu untuk menerapkan pelajaran aku itu. Tadi kita sempat ngobrol kan, terakhir kamu kesini juga sempat horor juga, promo horor Iya, ya. betul. Terus tadi barusan mention pengen break. Kenapa? Apa alasannya pengen break dari horor? Sebenarnya lebih ke personal sih. Kan Dia mau nikah sebenarnya tahun ini. Apa hubungannya sama Enggak film juga. horor? Enggak juga. Kalau main horor jadi nggak laku ya? Apa gimana? Enggak juga sih. Cuma kalau horor itu actingnya tegang terus gitu loh. Capek Tense sih. banget segala macam, nggak ada scene-scene di mana kayak it's very light atau apa segala macam. Iya. Kayak aku sama Erika ada scene kayak kita makan nasi goreng aja tuh kayak Capek kan? capek. Tumben makan nasi goreng capek ya. Biasanya kan bahagia ya Kalau nasi bisa- goreng. Iya, kalau bisa dirangkum tuh horor salah satu film yang mencakupi semua gitu loh kak. Actionnya ada banget loh. Kita diseling, kita diangkat, kita ditarik, Gue naik motor juga. Lu naik motor itu bukan action karena kebetulan dia nggak bisa naik motor. Kebetulan bagi gue itu action ya. Oh buat dia itu wow gitu, Iya, dia nggak adventure bisa ya. naik motor. Jadi sebenarnya syuting film ini tuh mungkin cuma 2 minggu. 2 minggunya lagi dia kursus motor di sana. Jadi ya udah. Terus kan yang paling bikin capek adalah ketika kita harus mainin perasaannya kan, menjiwai salah satu peran sampai harus teriak-teriak, nangis gitu kan, ketakutan terutama. Ya jadi capeknya double aja gitu. Physical sama mental ya. Iya. Jadi apa idealnya, pengennya main apa? Aku pengen main cerita. Jujur kalau manifesting sekarang nih ya, aku pengen coba main komedi. I know how hard that is. Kan lu juga pernah tuh. Ya. Asik nggak gimana? Komedi sih as long as lo ketemu sama orang yang seru banget, nyambung banget, sama-sama punya satu tujuan tuh, Iya. ya kan? Jadi nggak ada senioritas kayak gitu nggak ada. Satu tujuan pengen bikin ini jadi lucu, seru banget. Nah, pengen Tapi sih. kan kalau Eri emang dasarnya komedian. Iya lu. Yes, ya. Gue juga kaget gue bisa dari film. Ini yang menarik ya, kan kemarin aku waktu lagi pergi lama di luar lah ya. Jadi kan
melihat dunia Hollywood ya. Dan aku merhatiin ada perbedaan antara menjadi aktor sama menjadi influencer gitu. Dan most actors adalah bukan influencer kalau di sana. And vice versa gitu. Whereas kalau di sini agak nyatu tuh. Ya kan, aktor bisa, influencer bisa. Menurut kalian itu penting nggak? Matters nggak judul itu? Tapi kalau sebenarnya aku bilang beberapa ya. Beberapa orang Indonesia itu yang memang profesinya aktor itu nggak suka disamain sama influencer. Mostly aku ketemu sama teman-teman aku, mereka bilang gue emang hidupnya di seni peran, gue adalah aktor, gue aktris gitu. Beda sama influencer, beda sama selebriti. Aku aja nih Kak, maksudnya dibilang kayak mungkin film lu udah banyak. Tapi kalau ketemu sama pemain film yang lain-lain emang dia hidupnya dihabiskan untuk film, dia tetap melihat aku sebagai seorang selebriti karena sosmed aku jalan. Selain main film, aku masih nerima nyanyi, manggung ya kan. Terus aku ada podcast, aku nge-host juga gitu. Itu masih kehidupan luar selain film gitu. Jadi di mata mereka tuh aku masih selebriti. Jadi ada gap itu di sini juga ada sebenarnya. Mungkin terlihatnya sekarang film-film tuh menerima semuanya gitu. Kalau di sana emang kelihatan banget tuh pemain film yang mana. Yang aku tahu sih sebenarnya maksud kakak kemana. Apa? Oh enggak ya? Enggak, aku cuma pengen tahu. Ya? Soalnya kemarin ada yang viral juga. Soalnya kemarin ada yang viral juga kan. Acara film. Oh, aku nggak tahu sama acara sekali. film di Hollywood. Acara film terus Golden Globes. Terus influencer datang. Gue gak mau. Oh, ngerti. Ngerti kan? Jadi ada kayak ada cara pandangnya seperti itu. Di sini juga sebenarnya ada banget. Iya. Yang kayak emang lo bisa acting itu ada. Oh, masih ada yang underestimate gitu. Iya, kayak beda loh. Maksudnya kita yang emang udah belajar acting dari dulu, bahkan dari teater, dengan ujuk-ujuk lo dengan followers banyak, selebriti, famous, lo bisa gitu aja yang actingnya gitu-gitu aja. Sering kayak gitu juga. Iya. Ada lah. Cuma buat kamu it doesn't matter kamu mau Aku baru sekali sih ketemu orang, aku baru sekali digituin. Cuman jadi pembelajaran aku ya lebih kayak aku nunjukin kalau misalnya bisa juga kok orang lain belajar acting, bisa juga orang masuk ke peran gitu. Iya. Depannya. Kalau Emir gimana? Itu sesuatu yang ini nggak julukan? Oh, kalian tuh misalnya kamu influencer atau kamu aktor gitu. Oh, orang kadang-kadang nggak mau disatuin gitu, especially ya yang idealis mungkin ya. Bukannya aku nggak mau disatuin ya, tapi aku jujur nggak merasa aku influencer sih, soalnya aku karena nggak. bukan influencer. Karena dari kecil dia udah dapat Piala Citra. Bukan Ya itu, juga sih. bukan itu. Dari kecil udah dapat Piala Citra. Kayak film-film. maksudku sosmed aku juga secukupnya bagi aku gitu. It's not my life or anything like that. Dan aku emang lebih fokusnya ke film. Tapi menurut aku tuh kayak gitu-gitu lebih pentingnya ke mungkin produser kali ya, mau hire siapa kalau nggak ada background acting segala macam kan PR-nya jadi lebih banyak gitu, which is fine if you're willing to take on that gitu. Tapi menurut aku kayak you can be an influencer and the moment lu mau fokus acting, you are an actor then gitu, you are an actor / influencer gitu kan. Nggak berarti harus nggak bisa satu lagi, bisa dua-duanya juga gitu. Sebenarnya sih kalau filmnya banyak pasti bisa film doang ya. Iya. Bisa. Cuman emang aku realistis aja, butuh banyak duit ya, jadi aku ambilin semua gitu. Menurut kalian apa mendingan sebetulnya ya, kalau kalian punya pilihan nih, mendingan fokus di satu hal, ya udah film, misalnya kebetulan filmnya banyak ya, jadi kan udah duitnya cukup nih. Satu hal, atau ya pengen bisa macam-macam, pengen bisa ngelakuin banyak hal. Karena ada orang yang mungkin prefer bisa ngelakuin banyak hal gitu. Kayaknya Kalo orang disuruh itu pilih, aku deh Kak. Iya. Aku suka banget semuanya aku hajar banget sih. Karena menurutku kita nggak pernah tahu kan nanti masa tua kita tuh mana yang bisa kita pegang sampai long term gitu. Kayak misalnya aku suka nge-host gitu kan, ternyata host yang bisa membawa aku sampai tua nanti gitu, atau nyanyi atau yang lain-lainnya lah. Aku tuh pengen semuanya masih bisa masuk gitu, karena kan semuanya mau itu nyanyi atau film kan rotasinya cepat banget muternya tuh. Ada lagi yang baru, ada lagi yang hype gitu kan. Jadi aku pengennya semuanya realistis aja sih. Kalau aku ngeliatnya kamu mungkin gampang beradaptasi ya dengan audiens lagi suka apa, terus kesempatan lagi ada apa gitu ya. Iya. Emir, ada nggak yang kamu belum pernah, ya mungkin kan kamu nggak nge-host juga gitu, nggak punya. Ada nggak yang pengen kamu coba, yang belum pernah dicoba? Aku jujur sebenarnya mikirnya buat bantu acting sih ya, tapi aku pengen belajar vokal sih. Itu karena bantu ngatur nada segala macam. Aku tuh otomatis kalau scene lagi resah atau lagi panik atau apa segala macam, suara aku tuh otomatis down.
kalau lagi takut tuh suaranya langsung down segala macam. Gimana caranya aku bisa manage itu? Volumenya apa nadanya? Volume. Oh, Volume. gitu. Jadi aku pengen belajar nyanyi mungkin ya. Tapi itu sih, dan aku setuju sama Erika kok. Menurut aku it's best to be diverse gitu kan. Benar, kita nggak tahu nantinya kedepannya kita bakal ngapain. Tapi balik lagi semua pilihan sih Kak. Iya, Semua pilihan. Ada yang pengen jadi realistis, ada yang pengen jadi idealis, ada yang pengen fokus satu hal aja Spesialis gitu. Iya. Kayak dokter ya. Iya juga ya, Spesialis. Oke. Nah, kalau aku ngelihat Eri kan seru ya pertemanannya seru. Menurut kamu ngefek nggak sih your circle of friends? Apakah harus interestnya sama ataukah lebih seru yang justru beda-beda nih gitu? Menurut kamu? Temen aku beda-beda sih, bener-bener beda-beda banget, nggak ada yang sama, nggak ada yang karakternya sama. Cuman memang aku mungkin ya benar kata Kamer tadi, aku suka banget bonding sama orang-orang dengan segala karakter gitu. Jadi seru aja gitu kalau misalnya aku lagi butuh masukan gitu. Aku kadang juga suka curhat sama Emir juga kan, kayak masukan dia beda, ntar kalau aku curhatnya sama siapa masukannya juga beda. Jadi sukanya aku jadi banyak gambaran gitu loh. Tapi kan lagi sering kelihatan sama Fuji sama Rachel. Dari 3 siapa yang biasanya paling berisik? Dua-duanya berisik sih. Mereka sama kamu. Oh, semuanya berisik. Dua-duanya bawel Siapa sih. yang paling sensitif? Sensitif. Aduh, kayaknya dua-duanya juga sensitif ya. Semuanya sensitif juga. Dua-duanya sensitif. Tergantung mood mereka lah. Karena kan mereka juga kerja kan. Ada something yang terjadi itu mungkin bikin moodnya lagi nggak ini. Siapa yang jadi penengah biasanya atau yang paling mature? Ciela, mau nyebut diri sendiri kan lu. Ya aku lah gitu. Kadang aku juga nggak mature loh, sumpah. Di antara mereka maksudnya di antara kita bertiga kadang juga aku juga ada nggak mature-nya. Maksudnya aku suka silent treatment gitu. Kalau mereka kan beberapa hal nggak suka ngomong gitu. Kalau aku tuh diemin, jadi mereka sampai pernah bilang kita tuh bukan cenayang ya, kita nggak bisa denger. Lo diem kenapa, lo marah kenapa, boleh nggak kasih tahu? Kadang kayak gitu juga. Tapi ini ya enak ya punya teman-teman yang bisa nyambung, bisa cerita segala macam. Agak susah sih, maksudnya ya gitu sih, pertemanan itu akan nyambung dengan sendirinya, akan bertemu dengan sendirinya. Kalaupun tidak cocok ataupun alam lah, rahasia alam aja tiba-tiba terpisah karena apa gitu. Ya, setuju. Kalau Emir gimana? Your closest circle itu sama-sama aktor atau teman sekolah atau gimana? Sama-sama aktor sih, mau nggak mau, karena kan itu ya duniaku sekarang gitu. Untuk aku aktor kan. Siapa yang paling deket siapa? Ini kalau misalnya ada good news and bad news lah. Siapa yang paling pertama kamu kontak? Good news dan bad news sudah. Atau beda orang, good news dan bad news? Bisa beda loh kadang-kadang. Bisa. Enggak, aku ada temen satu namanya Vergi Brittany, itu satu manajemen sama aku, sama satu lagi Dito Darmawan. Mereka probably 2 teman terdekatku sekarang lah, kemungkinan besar. Oh gitu. Jadi ketemu pas kerja ya sebenarnya. Sebenarnya dari kenalan terus jadinya kayak cocok aja gitu. Kalian pertama kali kenal di project ini? Jadi ceritanya tuh gini, biar gue yang ceritain dulu boleh? Boleh. Suatu Mungkin bisa malam. 2 versi ya. Versi gue dulu. Ini versi gue dulu. Suatu malam tiba-tiba aku terbangun dengan notifikasi di Instagram aku. Wow, terbangun dengan notifikasi. Iya. Tiba-tiba di follow sama Erika gitu sih. Oh, di fallback ya. Di fallback. Emang dia tuh kayak gitu, dia di mana-mana pasti ceritanya kayak gitu. Karena waktu itu katanya, ini mah kata dia ya, aku nggak tahu juga. Sorry, ini kapan nih? Tahun Ini berapa? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 tahun sih. 2 men. Oh iya. Kan ini baru awal Di tahun. fallback tapi nggak pernah ketemu, nggak kenal. Nggak kenal. Oke, terus? Jadi aku waktu itu kepoin Emir gara-gara satu series lo deh kayaknya. Atau Dear film David ya? Kayaknya deh. Iya, Enggak ya? jadi. Bisa jadi Nggak kan? tahu. Emir Mahira, ada tulisan fallbacknya. Kita belum tahu nih. Tapi dia search loh. Iya kan? Ingat ya guys, ingat ya. Ini on the record ya. Aku belum tahu kapan dia follow akunnya, sejak kapan gitu. Dimana Terus kalau gue kan lewat feeds doang gitu lucu. kalau dia akhirnya pas ketemu, untungnya ya aku sama dia tuh bukan orang yang kayak gengsian gitu, jadi kayak ngomongnya belak-belakan banget. Lu mau tahu nggak kejadian apa yang terjadi gini. Terus akhirnya sama dia tuh diceritain, iya waktu itu gue follow lu karena abis nonton film aku. Terus di follow sama dia, tapi lama banget berapa bulan baru akunya nge-follow back dia. Ternyata aku follow back ya itu pas gue lagi kepoin lo.
pas abis fallback dia ternyata ada keributan antara Waktu itu Sama pacarnya. Waktu itu gue lagi jalan sama mantan Mantan aku, dia. lagi jalan sama mantan aku. Terus? Ting, notifikasi gitu kan. Aku cuman Oh dia juga lihat aku notifikasi. sekedar gitu doang loh, bener loh. Sumpah. Gitu. Tiba-tiba aku diceramahin lah. Aku nggak suka ya kamu follow-follow cewek ya? yang kamu nggak kenal. mungkin kata Emir gini ya, kenapa lu baru fallback sekarang? Gimana kalau dia kemarin kan aman gitu. Ntar lo, terus ketemu physically kapan? Film ini. Langsung. Film ini. Oh, project ini. Dan Ya ini kenapa tahun. kita pernah ketemu? Enggak sih. Paling acara-acara event-event Iya, gitu lah. Anyway, orang kan kalau follow-followan belum tentu ngobrol kan? Belum. Ini belum. Cuma follow-follow aja belum tentu udah chatting Iya. gitu. Iya. First impression ketemu langsung. Gitu. Langsung nyambung Gue kebangun waktu itu sama notifikasi nggak ya? Nggak ngaku. Kayaknya gue langsung cerita nggak ya? Langsung Langsung. cerita sih. Langsung Dia ngaku? langsung cerita. Dia ceritanya enggak, tapi kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol Lu dulu. baca karakter gue dulu pasti. Iya, aku kayak halo aku Emir. Tahu nggak? Langsung gitu. Tapi udah pas ketemu udah tahu-tahuan lah ya. Tahu, Udah. tahu, tahu, Ah, ah. tahu. Terus apa first impressionnya apa? Ngeliat Erika, terus Erika ngeliat Emir gitu. Sekedar- Bukan first impression sekedar tarikan fisik ya, nafas lebih dong. kayak Iya, iya. orangnya gitu Lo loh. ngeliat Emir sih Begini. Nunduk. Badan kok begini. Jujur pertama kali banget ketemu, belum ngobrol belum apa ya, agak intimidating emang Erika orangnya. Intimidating. Soalnya kan pede kan, Pede confident, banget, tinggi pede banget. gitu kan. Bisa jalan kan begini kan. Kaki kanan tangan kanan kan ya begini. Bawa baja. Sumpah. Ya Iya terus kan? Udah pokoknya agak intimidating kayak oke, tapi pas ngomong tahu nih gue langsung ini anak receh juga ternyata. Dia langsung nyambung gitu. kalau Eri gimana? ngelihatnya kayak cowok-cowok lemah gitu sih. Kayak gampang ditindas gitu ya. Nih yang gini-gini nih makanya kita nyambung nih. Iya. Oke. Udah, jadi kayak pas pertama kali ngobrol nyambung sih. Maksudnya kan image dia tuh kayaknya cowok maskulin yang keren yang kayak gitu-gitu Iya. kan. Tapi selama semakin tahu Emir gimana akan ketemu kayak Emir yang berbeda gitu loh. Sebenarnya kalau pengen tahu aslinya Emir dia bisa lihat di TikTok dia sih. Itu emang Emir asli. Konten-konten Itu Emir di Emir. situ emang Emir yang Belum ada. asli. Kalau Iya. film, series itu pembodohan guys. Dan actingnya bagus dong. Actingnya bagus dong. Alhamdulillah. Surprise apa yang kamu Alhamdulillah. pas udah kenal Eri? Oh ternyata Eri gini gitu apa? Penting gak nih tapi gue ngomongin. Boleh? Sumpah, bukannya gimana-gimana, tapi pas ketemu dan waktu itu acara ulang tahun lo ya, gue baru sadar bahwa Erika itu ada darah Chinese. Oh Sumpah, Iya, karena iya. she doesn't look like it, she doesn't look like her parents segala macam. Jadi that was very surprising. Other than that, apa ya? Jujur gue kaget nih. Props to you ya. Banyak loh Bagus kagetnya dia. banget. Thank you. Jujur gue kaget. Erika itu keinginan belajarnya lumayan tinggi untuk mendalami peran segala macam, itu sesuatu yang buat banyak orang di statusnya Erika sekarang mega superstar gitu ya jatuhnya. Thank you. yeah. Gue lagi menikmati terus. Iya, udah lumayan jadi gitu. Keinginan untuk belajar itu jarang bisa ditemukan. Bahkan di pemain-pemain film yang mungkin followersnya juga belum banyak, tapi let's say udah sering main film atau apa. Erika itu nggak ada sombong-sombongan sama sekali dan ingin banget untuk belajar dan kelihatan, dan itu beneran kayak membantu banget pas kita harus acting bareng. So thank you. Cie Eri. Thank you bro. Eri tahu nggak Emir dulu main film waktu kecil? Tahu. Oh, Tapi udah aku nggak nonton? nonton. Oh. Aku nggak nonton. Ih. By the way, emang benar kalian sempat healing bareng, liburan bareng itu benar? Katanya ada di behind the scene. Ada sih sebenarnya, tapi itu ramean kita sama Ai, sama Maudi, sama Fuji. Jadi sebenarnya bukan liburan bareng sih. Emir janjian sama Fadli, aku sama Fuji. Jadi kayak ketemu Oke. di tengah-tengah gitu. Nah, tengah-tengahnya Thailand. Jauh ya Gitu. tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya Thailand. Terus cocok. Orang tuh kadang-kadang tahu bisa cocok sama orang setelah travel bareng, setelah trip bareng kan. Sebenarnya dia sibuk dengan diri dia sendiri. Terus selain ada yang itu, ada grup-grup yang nyusul juga. Iya. Jadi ya nggak intens lah ya barengnya, cuma pas Dia lebih hangout-hangout intens aja. sama yang ini. Intens sama siapa Emir? Nggak ada, gue nggak ada intent apa-apa. Jangan gitu. Aku jadi sebel. Mau dong di spill. Asik, nggak, gue tipe yang kayak lebih banyak. Nggak tahu ya, karena gue merasa kayak mereka nih pas ayo kita coba makan di sini, kalau di sini mageran anak-anaknya. Jadi gue Iya, gue dia jalan jalan sendiri, sendiri, gue jalan ya. sendiri segala macam. Tapi kalau misalnya ngumpul bareng Yang mageran tuh asik. cewek-cewek.
Atau kalian yang mageran? Kayaknya semuanya selain gue deh. Iya. Semuanya selain gue sama Sylvie. Dia rajin, Kalau dia rajin tipenya banget. explore Dia gitu. rajin banget, tiba-tiba udah di bawah. Oh gimana Mir, dia foto lagi makan gitu. Dia explore sendiri aja gitu. Kalau mau cabut gitu. Ini ada nggak, kan tadi kalau kita lihat sebetulnya kalian healing liburan karena setelah ini ya, syuting filmnya berat gitu. Kan aku udah sempat lihat trailernya, serem banget ya. Seremnya tuh serem banget karena visually, terus ada adegan-adegan yang lumayan hot ya juga ya ternyata. Nah ini waktu kalian dikasih pertama kali udah tahu akan ada, udah pasangannya siapa, terus adegannya bakalan lumayan apa ya bahasa, bukan intens ya, apa ya? Intimate. Intimate ya, intimate. Udah tahu dari awal. Aku pas reading baru lebih spesifik bakal apa-apanya pas reading, karena kan kita bahas kan enaknya gimana gitu. Aku ingat banget pas Erika reading tuh ada satu hari di mana dia baca begini tiba-tiba gitu. Itu di momen itu aku juga langsung Apa yang paling kamu itu apa? Pas baca bagian apa? Yang pas kita ini sih, pas kita ada adegan, intimate scene-nya. iya, Intimate scene-nya. cuman pas kita baca emang enggak, kayaknya film ini juga nggak menjurus ke arah situnya sih, nggak ditonjolkan banget adegan-adegan itunya. Iya. Jadi kayak cuman PR-nya adalah walaupun adegan-adegan seperti itu ya tidak terlalu ditunjukkan, bagaimana penonton percaya bahwasannya kalau kita nih suami istri gitu. Pas lagi akur banget, pas lagi nggak akur banget Iya. gitu. Karena memang Emir tuh bisa nggak sih sekali-sekali Bisa positif kita loh, gitu itu. kita gitu loh. Hah? Bisa positif kok terusannya. Iya. Emir tuh untuk adegan adegan ya mungkin karena kita kan belum pernah menikah juga ya, Iya, jadi iya. kita serba bingung gitu, jadi kayak lebih ke enak sih sebenarnya. Emang gak latihan dulu apa dulu? Kan itu udah Sampai latihan. inget nggak Ima sampai ngomong, ayo dong yang bener, ini adegannya kalian udah akur bukan yang nggak akur. Iya, masalahnya tuh kayak Karena udah bonding jadi teman banget, ngerti nggak udah sih, bro banget. Jadi aneh. Iya, malah harusnya Itu tuh bukannya udah teman banget jadi salah gampang. Kak. Enggak Sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh harus yang kayak ada gap deg-degannya. ada gap deg-degannya. Penasarannya. ada- Ini karena udah tahu Emir kayak apa, Eri kayak apa, Iya, jadi jadi kayak- gitu. Biar udah Iya. gitu. Oh gitu. Oh lucu banget dong. Kalian koordinator sendiri lah ya. Iya tuh. Lagian Heeh. masih oke ya. Kamu di atas aku di bawah. Momen nih samping apa? Oh gitu. Kan ini kan coba ada yang bertiga juga ya. Iya. mungkin bisa ceritain dikit sebelum aku nanya lebih detail ya. Jadi kan judulnya Pengantin Setan. Apa sinopsis utamanya? Pengantin? Setan. Ini Erika jago banget cerita soalnya. Sebenarnya ini tentang kehidupan rumah tangga Kak. Kehidupan rumah tangga relate banget maksudnya kalau teman-teman pengen nonton, karena dalam rumah tangga nggak dalam rumah tangga aja ya, kalau kita punya hubungan sama pasangan kita kan suka ada percikan apa ya, sebelnya gitu loh. Mungkin karena keseringan ketemu, tinggal bareng juga, jadinya apa hal-hal yang bikin kita sebel tuh jadi bikin kita gak nyaman. Nah kebetulan di rumah tangga kita itu rasa level nggak nyamannya tuh udah lumayan tinggi gitu loh, sampai kita berdua tuh udah nggak pernah berhubungan layaknya suami istri gitu. Makanya muncullah si Jin Dasim ini. Oke. Menyamperin karakter Echa. Iya, menggantikan sosok dia lah. Pokoknya aku jadinya nyamannya sama si Jin Dasim ini. Oke. Berarti konflik utamanya adalah ya ini ada makhluk lain. Iya, kayak cinta Apa sih segitiga sih Cinta sebenarnya. segitiga. Sebenarnya jatuhnya kayak cinta segitiga. Gitu. Oh, tapi film ini kan ceritanya cerita katanya Echa ada dua latar yang berbeda, bener. Nah, ada mimpi dan ada dunia nyata gitu. Pas lagi acting gampang nggak bedain? Gampang lah ya karena setiap scene-nya udah clear gitu. Ini mimpi, ini nyata, atau gimana caranya kamu bedainnya? Kalau bedainnya gampang karena kan dari segi set, terus juga coloringnya juga kan beda warnanya. Kalau pas mimpi itu lebih ke Soft, ya dreamy gitu ya. sendu ya dreamy kayak gitu-gitu. Untuk para penonton juga maksudnya nggak susah untuk ngebedainnya. Tapi mungkin feel-nya aku waktu mimpi sama real life itu berganti-gantian gitu. Ada saatnya pas mimpi tuh aku happy banget. Pas bangunnya ngelihat rumah
lihat keadaan kondisi dia jadinya nggak gitu lagi. Nah itu gampang tuh pas yang gampang ya. Langsung ngedrop dia. Anaknya gampang ya. dari dalam banget. Bener nggak kamu harus belajar agama untuk film ini? Benar. Iya. Benar. Kebetulan Emir yang ngajarin ya, jadi coba kita ulang. Bukan asyhadu lah, lu nyuruh gue pindah agama dong. Gimana? Auzu. Ya, kebetulan Emir ngajarin sampai situ aja. Sampai gitu. auzunya aja. Emang cukup ini ya, cukup soleh lah ya. Ya alhamdulillah sih. Amin insyaallah. Siapapun yang jadi istri lo nanti. Amin insyaallah. Kalau Emir apa? Ada hal baru atau yang kamu pelajarin untuk film ini, atau pengorbanan apa yang kamu harus lakukan untuk film ini? Sebenarnya karakter Ariel tuh jauh banget sih dari aku. Ya alhamdulillah sebenarnya ya. Ariel ini kan karakternya sangat unfortunate in the sense dimana secara pekerjaan, secara ekonomis dia about middle to low lah jatuhnya ya, tapi struggling gitu dengan istri juga hubungannya nggak baik. Jadi dan udah nikah pula gitu. Jadi it's a lot of experiences yang aku harus garap lebih dalam dari teman-teman aku gitu loh yang udah pernah nikah atau pernah mengalami fase apa di hidupnya mereka. Jadi benar-benar harus riset banget seseorang yang hidupnya itu seperti Ariel. Jadi challenge-nya sebenarnya itu sih. Kamu setuju gak sih kalau orang itu sial? Kan tadi kamu bilang unfortunate ya. Ini orang nasibnya unfortunate. Setuju gak dengan orang yang selalu sial? Oh, at certain times aku merasa kadang-kadang emang dari kitanya juga harus berubah. Apalagi kalau misalnya kita perumpamaan sial melulu ya, sial melulu pasti dari kita harus bisa introspeksi diri juga. Maybe we're doing something wrong segala macam. Tapi aku juga percaya banyak orang yang sudah berusaha keras karena situasinya tidak bisa punya kemampuan untuk merefleksi diri. Kan kalau udah di posisi itu kita mau gimana? Jadi aku merasa dunia ini itu adil karena tidak adil kepada semua orang. Ya, gue ngerti. Ngerti. By the way, ini kan di film ini kan kita ngelihat ada jin lah ya, jin yang mengganggu pernikahan ini. Kan bisa dibilang itu hal mistis ya. Sejauh mana kalian percaya tentang mistis ini? Aku percaya banget lagi. Nggak percaya untuk dipercayai ya, tapi untuk cerita-cerita seperti mitos dengan legenda itu semuanya aku suka, karena waktu kecil aku suka baca-bacain cerita rakyat, terus mitos-mitos. Udah agak gedean dikit belinya majalah-majalah misteri yang gitu-gitu, Hidayah. Iya, gue juga dulu baca Iya, suka banget kayak semakin kuburannya sempit tuh kayak bacanya kasihan. Ini jangan pelit-pelit ya. Kalau Emir gimana? Iya sih, percaya nggak percaya in the sense ya, gue juga pernah mengalami hal-hal yang belum bisa aku jelasin secara sepenuhnya. Tapi aku juga percaya pasti di balik semuanya ada scientific explanation yang mungkin kita belum tahu. I believe in the existence of it, but I believe that we do not have the capacity to understand it yet. Ya setuju sih, karena aku juga cukup logical ya. Jadi buat aku kayak masa sih gitu. Kan aku percaya banget pattern sebenarnya ya, karena menurut aku bahasanya Tuhan itu bahasa dunia inilah itu lewat pola dan pattern. Kalau banyak banget orang di berbagai macam negara pernah mengalami yang mirip, pasti ada kebenaran di dalam itu. Kita aja nggak tahu apa itu. Kamu pasti punya pattern itu deh. Apa? Enggak ya? Nggak punya apa tuh? Ada pattern tuh. Flow. Jadi tiap hari kelihatan ininya kita, energinya kita, bukan nasib ya. Nah, energinya kita, what we are feeling gitu-gitu. Dan namanya apa? Pattern. Coba deh aku download. Gila, itu kayak 98% accurate menurut aku. Iya. Bukan zodiak lagi, udah lebih dalam dari zodiak. Itu terjadi sama orang-orang yang kuliah di luar negeri aja. Si pattern privilege kita. Bukan di waktu Indonesia Barat ya. Nggak pernah ngerasain si patternnya. Coba deh gue download. Tapi anyway, mungkin aku harus mention ya, ini kan cerita ini diangkat dari cerita TikTok yang viral, yang akhirnya diceritain juga sama si Fajar ya di RJL. Ini banyak banget terjadi, jadi mungkin makanya kita juga ngerasa apa mungkin bener ya, karena ini seperti ada kejadian nyatanya gitu. Jadi tadi kita ngomongin tentang mistis. Jadi ya mungkin open minded aja. Oke, we're gonna play a game. Judulnya Kiss, Marry, and Kill. Yay. Oke, masing-masing akan kita kasih ada 3 sosok selebriti. Nanti kamu harus pilih mana yang kamu mau kiss, mana yang kamu mau marry, mana yang kamu mau kill. Nah, pilih aja nih, Emir mau cewek-cewek atau cowok-cowok, Eri mau cewek-cowok. Berhubung aku ini on cam. Berhubung ini on cam.
Cewek lah, gue cowok gimana sih? Gue ambil cowok dong. Kamu harus kiss loh. Apa? Ya kan maksudnya secara suka, hypothetical. Iya, kan, secara hypothetical. Ya udah. Out of respect for my karena girlfriend. nggak enak ya. Oh, karena ada pacar. Jadi I'll do the guy one. Oke. Eri, kiss Mary kill. Yasmin, Z dan Natasha. Ntar lo, ini tiga-tiga kenal semua. Yasmin aku kenal. Oke. Ya udah berarti aman lah, dua Aman. Kayak Yasmin itu pacaran sama sahabat aku, Georgina. Aku marry Yasmin. Karena nggak mungkin marry Z ya, karena ada kontrak kan dia juga. Ada kontrak di JKT. Oh udah keluar. Jadi boleh pacaran dong. Setuju. Aku kiss Z deh. Kill Natasha karena kan Natasha pernah main film horor jadi kill-killan. Oke, next Emir. Oh, Abizar, El, Reza. Reza Arab. Boleh nggak aku jawab ini misalnya aku Erika gitu? Iya. Aku dengan kalau kamu tebakan Erika aku aja ya. ya. Reza Arab sih tipenya Erika banget menurut aku ya. You would kiss or... Kayak satu vibe gitu loh. Iya bener. Iya kan? Mary Abizar. Beda agama. Oh shit, sorry. Ya nggak apa-apa Mary kan. Reza Arab kalau gitu kiss Abizar, kill L. Terus gue butuh Abizar untuk di Erika tuh tipenya Rukiah. kayaknya yang suka yang jock type gitu loh. Dia suka challenge lah ya. Suka yang agak ini apa wild gitu yang kan. agak wild gitu. Dimana L kayaknya agak santai gitu. Jadi kayak bukan mungkin. Oke, next. Oke, gue aduh pusing banget. Mary Rachel karena dia sudah punya pengalaman. Ya dong, ini aku sebagai Emir Iya, kan? iya, Oh iya, sebagai Mary Rachel karena dia berpengalaman untuk ngurus kehidupan rumah tangga. Kiss Fuji karena Fuji itu hard to get, jadi semakin bisa mendapatkan hatinya pasti gue Emir jadi suka. Shenina kill karena nanti Emir sama Anggo Yunanda ntar berseteru lagi. Yeay. Boleh kali ngomong ke teman setia, kita nonton Pengantin Setan kapan? Tayangnya di mana? Terus kalau udah ada ratingnya mungkin tahu kita bisa ajak siapa ya? Karena lumayan 19 ya berarti? berat ya. Halo teman setia, jangan lupa saksikan film Pengantin Setan tayang tanggal 16 Januari 2025 di bioskop kesayangan Anda. Yeay. Kalau nggak sayang mah bioskopnya juga boleh ke bioskopnya kan? Iya, benar. Kenapa harus sayang dulu sih? Tetap boleh nonton di mana aja. Thank you so much Eri dan Thank juga you, Pamer. Emir. Thank you. Good luck terus. Eri sering-sering datang. Iya, untuk hosting. pasti dong. Sering-sering datang. Good luck Emir for next project. Thank Semoga you, dapat thank apa you. yang kamu mau. Amin. Same with Eri, sukses terus. Amin. Temen setia, thank you so much. Selalu udah setia sama kita di channelnya Tias Media. Jangan lupa subscribe dan juga kita ada membership dan kita ada community namanya Friendsivity. Jadi ikutin terus aktivitas kita and I'll see you next time. Bye.